Pertama, pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Menurut Bambang Subroto, kas merupakan aktiva paling likuid dalam arti paling sering berubah karena seluruh transaksi keuangan di perusahaan selalu berkaitan dengan kas atau berakhir dengan rekening kas. Yang kedua, kriteria kas. Kas memiliki dua kriteria, yaitu tersedia dan bebas. Tersedia berarti kas harus ada dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan bebas berarti setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominal. Kas meliputi uang tunai yang ada di perusahaan dan rekening giro. Yang termasuk komposisi kas adalah semua elemen yang dapat diterima bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Peran kas dalam perusahaan sangatlah penting karena perusahaan tidak bisa melakukan transaksi keuangannya dengan efektif apabila tidak ada kas. Adapun yang tidak termasuk kas antara lain deposito berjangka. Deposito berjangka tidak termasuk dalam kas karena tidak dapat diuangkan setiap saat, tetapi bisa diuangkan saat jatuh temponya telah tiba. Yang kedua, cek kosong. Karena dana cek di bank sudah habis, maka cek tersebut tidak dapat diuangkan. Yang ketiga, cek mundur. Tidak dapat diuangkan karena waktu jatuh temponya masih dalam waktu yang akan datang. Yang keempat, perangko tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Yang kelima, overdraft bank. Jika cek ditulis dalam jumlah yang melebihi bank, tetapi bank tetap membayarnya, maka kas tersebut termasuk sebagai utang lancar. Yang berikut macam-macam kas. Pertama, kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan kecil jumlahnya. Di dalam kas kecil terdapat dua metode pencatatan. Metode pencatatan yang pertama adalah metode pencatatan dana tetap. Metode pencatatan dana tetap adalah metode pengisian kas kecil di mana jumlah kas akan sama dari waktu ke waktu. Kegiatannya yang pertama, pembentukan. Dana dibentuk dengan menguangkan cek untuk satu periode. Berikutnya, penggunaan kas. Uang diserahkan ke kasir untuk disimpan, lalu setiap pengeluaran dana kas kecil harus ada persetujuan dari pejabat yang berwenang. Berikut pengisian kembali, dan saat dana kas kecil sudah habis, dilakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan mengeluarkan cek sebesar jumlah pengeluarannya. Contoh soal, pada tanggal 5 April 2010, PT Lesti membentuk dana kas kecil 5 juta. Untuk penjurnalannya dicatat kas kecil terhadap kas sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 15 April, bendahara mengisi kembali kas karena dananya hampir habis. Pengeluarannya adalah untuk biaya angkut penjualan 1 juta, biaya administrasi 1 juta, biaya perlengkapan 1,5 juta, dan biaya lain-lain 1 juta. Dalam metode ini, pengeluaran kas kecil tidak dilakukan penjurnalan. Penjurnalan dilakukan apabila bendahara memprediksi dana kas kecil sudah hampir mencapai dana minimum. Maka pada tanggal 25 April dilakukan pencatatan biaya pada kas, di mana biaya angkut penjualan sebesar 1 juta, biaya administrasi sebesar 1 juta, biaya perlengkapan 1,5 juta, dan biaya lain-lain 1 juta dicatat pada debit, dan kas sebesar 4,5 juta rupiah dicatat pada kredit. Pada tanggal 30 April, perusahaan ingin menaikkan jumlah saldo kas kecil untuk bulan berikutnya sebesar 6 juta rupiah. Maka ditulis pada jurnal dana kas kecil pada kas sebesar 1 juta rupiah. Yang berikut pengendalian kas. Karena kas merupakan elemen yang mudah untuk dipindah tangankan, oleh karena itu diperlukan pengendalian kas yang ketat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Pengendalian ini bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan penggunaan rekening bank. Rekening lockbox digunakan untuk melakukan penagihan pada kota di daerah penagihan yang berat. Bank akan membuat mikrofilm cek untuk pencatatan dan penyidikan slip deposit terhadap perusahaan, daftar penagihan, dan surat dari pelanggan. Jika pengendalian kas sudah kembali membaik, maka sistem ini sangat layak untuk dipakai. Yang berikut, pengendalian kas akan efektif jika pembayaran tunai dilakukan melalui cek dan penerimaan kas langsung disetorkan ke bank. Yang berikut, pengendalian kas dengan melakukan perlindungan fisik. Perlindungan fisik di sini berarti kita menyimpan dana yang kita terima, baik itu dana kas kecil maupun dana yang kita terima harian, itu kita bisa menyimpannya di dalam berangkas, lemari besi, atau laci-laci kecil yang terkunci. Hal ini bisa menjaga kas untuk mendapatkan pengendalian yang sangat ketat dan sangat baik pula. Selanjutnya, metode pencatatan dana tidak tetap. Metode dana tidak tetap adalah metode pencatatan kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Dalam metode ini, setiap penerimaan, pengeluaran, dan penambahan kas akan selalu dicatat. Kegiatan yang ada dalam metode ini antara lain: 1. Dana dibentuk dengan mengeluarkan cek dengan jumlah tertentu. Yang kedua, dana diserahkan ke kasir. Yang ketiga, mengisi kembali dana kas kecil atas permintaan kasir. Yang keempat, pengisian tidak ditetapkan periodenya dan jumlah pengisiannya tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Untuk contoh soalnya sama seperti dalam metode dana tetap, yaitu pada tanggal 5 April 2010 PT Lesti membentuk dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Dalam pencatatannya, yaitu kas kecil terhadap kas sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada 15 April bendahara mengisi kembali kas karena dananya hampir habis. Akibat pengeluarannya, yaitu biaya angkut penjualan sebesar 1 juta rupiah, biaya administrasi 1 juta rupiah, biaya perlengkapan 1.500.000 rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Jika dalam metode dana tetap tadi, untuk pengeluaran kas kecilnya tidak dicatat, berbeda dengan metode ini, di mana semua pengeluaran, penerimaan, atau penambahan kas akan selalu dicatat. Jadi terjadi transaksi pada tanggal 15 April, yaitu pengeluaran biaya angkut penjualan 1 juta rupiah, biaya administrasi 1 juta rupiah, biaya perlengkapan 1.500.000 rupiah, dan biaya lain-lain 1 juta rupiah dicatat pada kolom debit, dan kas dicatat pada kolom kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 25 April perusahaan mengadakan pengisian kembali. Maka pencatatannya yaitu dana kas kecil pada kas sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya 30 April perusahaan ingin menaikkan jumlah saldo kas kecil untuk bulan berikutnya sebesar 6 juta rupiah. Maka pencatatannya yaitu dana kas kecil pada kas sebesar 1 juta rupiah. Setelah mempelajari tentang pengendalian kas, selanjutnya adalah mengidentifikasi pos yang termasuk dalam kas. Agar bisa dilaporkan sebagai kas, aktiva harus dapat dan dengan segera tersedia untuk membayar kewajiban lancar dan bebas dari pembatasan kontraktual. Kas terdiri dari 1. Uang tunai dalam bentuk logam maupun kertas. Yang kedua, uang perusahaan yang disimpan di bank dan sewaktu-waktu bisa diambil. Yang ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, cek perjalanan, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Yang kelima adalah kasir cek. Kasir cek dibuat dan ditandatangani oleh bank untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Yang keenam, wesel pos dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan.
Untuk digolongkan sebagai kas, biasanya dibatasi dengan diterima sebagai setoran oleh bank dan dengan nilai nominal tidak dikelompokkan dalam kas. Yang selanjutnya adalah hubungan antara kas dan pos yang dilaporkan. 1. Kas yang dibatasi. Pertama, saldo kompensasi, yang adalah saldo minimum yang harus ada dalam rekening giro atau tabungan bagi nasabah yang meminjam uang ke bank. Berikut kas kecil. Kas kecil penggajian dan dividen yang dibuat untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, sertifikat deposit yang diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek karena bisa dicairkan jika sudah jatuh tempo. Berikut overdraft bank, terjadi jika cek ditulis dalam jumlah yang melebihi rekening kas dan harus dilaporkan dalam kewajiban lancar dan ditambahkan dalam jumlah yang dilaporkan sebagai hutang usaha. Yang berikutnya adalah ekuivalen kas, merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang segera bisa dikonversi menjadi kas yang begitu dekat dengan tempo sehingga resiko perubahan suku bunga tidak signifikan. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang ngertalan mengenai rekonsiliasi bank. Pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Yang berikut adalah tujuan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum tercatat oleh perusahaan. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas waktu yang ditentukan atau tidak. Yang ketiga adalah sebagai internal kontrol atas pengelolaan dana kas, apakah sudah optimal atau belum. Yang keempat adalah sebagai pendeteksi kecurangan akuntansi sejak dini. Yang kelima, memvalidasi informasi klien atas pembayaran produk yang telah dipesan atau piutang usaha. Yang keenam adalah memeriksa selisih kurv apabila terjadi transaksi valutasi. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank yang pertama adalah setoran dalam perjalanan, cek beredar, cek kosong, penagihan piutang oleh bank, jasa giro, beban bunga dan administrasi, serta kesalahan-kesalahan catat. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan adalah setoran dana di akhir bulan yang mana telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut, namun dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Yang berikut adalah cek beredar. Cek beredar adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai pada tanggal laporan posisi keuangan belum dicairkan oleh pemegangnya. Yang berikut adalah cek kosong. Cek kosong adalah cek yang diterima oleh perusahaan, tetapi pada saat akan dicairkan dananya tidak ada atau kurang. Yang berikut adalah penagihan piutang oleh bank. Penagihan piutang oleh bank adalah jika bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dan berhasil. Biasanya nasabahnya akan mengetahui setelah menerima rekening koran. Yang berikut adalah jasa giro. Jasa giro adalah bunga yang diberikan kepada nasabah bank atas simpanan uangnya di bank. Oke, yang berikut adalah kesalahan-kesalahan catat. Kesalahan-kesalahan catat adalah berbagai kesalahan yang dibuat oleh kedua pihak yang mungkin terjadi, baik kesalahan dari pihak perusahaan maupun kesalahan dari pihak bank. Untuk memahami lebih lanjut akan kita bahas dengan contoh rekonsiliasi bank. Berikut ini contohnya. PT Mulyono Herlambang menyimpan uangnya di Bank BRI Cabang Jambi. Pada awal bulan Februari 2020 saat menerima rekening koran dari Bank BRI, akuntan melihat perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran. Menurut catatan perusahaan, saldo kas akhir Januari 2020 adalah sebesar 45.500.000, sedangkan menurut bank sebesar 54.400.000. Setelah ditelusuri, akuntan perusahaan menerima beberapa informasi tambahan yang menyebabkan perbedaan saldo tersebut. Ini adalah bentuk kolom rekonsiliasi bank.
ada sisi perusahaan dan ada juga sisi bank. Untuk saldo awal perusahaan kita tuliskan sebesar 45.500.000, sedangkan saldo awal bank yaitu sebesar 54.400.000. Kita langsung ke transaksinya ya teman-teman. Yang pertama yaitu setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Ini akan mempengaruhi sisi bank, yaitu akan menambah saldo bank, maka kita tulis ditambahkan yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 15.200.000 rupiah. Selanjutnya, tagihan PT Mulyono Herlambang kepada PT Ucok sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh bank telah berhasil dan PT Mulyono Herlambang belum mengetahuinya. Artinya, bank telah mengakuinya tetapi perusahaan belum, maka akan mempengaruhi penagihan piutang sebesar 9.600.000 rupiah. Selanjutnya, pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Artinya, yang berpengaruh yaitu di sisi perusahaan, karena kita mendapat bunga artinya kas kita akan bertambah, maka kita tulis jasa giro sebesar 1.200.000 rupiah. Yang berikut, beban administrasi bank sebesar 300.000 rupiah belum dicatat oleh perusahaan. Artinya ini akan memengaruhi di sisi perusahaan karena kita membayar beban. Artinya kas kita berkurang, maka kita masukkan di sisi dikurangi, kita tulis beban administrasi bank sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya, cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 25 Januari sebesar 4 juta rupiah ternyata tidak ada dananya. Ini berarti cek kosong. Cek kosong akan mempengaruhi di sisi cek kosong sebesar 4.000.000 rupiah. Yang berikut adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir Januari sebesar 13.600.000 rupiah, ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Ini berarti cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar mempengaruhi di sisi bank yang akan mengurangi, maka kita tulis dikurangi yaitu cek beredar sebesar 13.600.000 rupiah. Yang berikut adalah cek sebesar 7.500.000 yang diterima perusahaan dari PT Ucok sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Karena ini merupakan kesalahan catat perusahaan, maka akan mempengaruhi di sisi perusahaan, yaitu di sisi ditambah. Maka kita tulis kesalahan pencatatan sebesar selisihnya, yaitu 5 juta rupiah. Ini ada rumus teman-teman untuk kita mencatat rekonsiliasi bank. Jika terjadi kesalahan pencatatan, yaitu jika penerimaan dicatat terlalu besar, maka masuk di kolom dikurangi. Jika penerimaan dicatat terlalu kecil, maka ditambah. Sebaliknya, jika pengeluaran dicatat terlalu besar, maka ditambah. Jika pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka dikurangi. Ini harus kita pahami ya teman-teman untuk kita menyusun rekonsiliasi bank agar tidak keliru. Yang berikut, cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan oleh perusahaan dicatat sebesar 2.500.000 rupiah. Artinya pengeluaran dicatat terlalu kecil. Maka kita masukkan di kolom perusahaan karena kesalahan catatnya di sisi perusahaan, yaitu di kolom dikurangi kita tulis kesalahan pencatatan sebesar selisihnya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita menjumlahkan total yang ditambahi dan dikurangi. Untuk di sisi perusahaan yang ditambah, yaitu kita dapatkan sebesar 15.800.000 rupiah yang didapatkan dari penjumlahannya. Untuk sisi dikurangi kita dapatkan sebesar 5.300.000 rupiah. Untuk di sisi bank, kolom yang ditambahkan sebesar 15.200.000. Untuk sisi dikurangi sebesar 13.600.000.
Selanjutnya kita menghitung saldo akhir dari catatan perusahaan dan bank. Untuk menghitung saldo akhir perusahaan yaitu menjumlahkan saldo awal dengan total penambahan dan mengurangkan dengan total pengurangan, maka kita akan mendapatkan saldo akhir yaitu sebesar 56 juta rupiah. Sama halnya dengan bank, dengan saldo akhirnya yaitu 56 juta rupiah.